Halo, selamat di sini kebetulan sore Pak Catur. Saya akan menjelaskan tentang UTS untuk deep learning, uh, yang dimana membahas tentang gradient descent. So, gradient descent adalah algoritma pengoptimalan yang digunakan untuk meminimalkan fungsi biaya dalam model pembelajaran mesin. Jadi kayak cost efficiency. Metode ini secara berulang menyesuaikan parameter model untuk mencapai titik terendah dari fungsi biaya, sehingga meningkatkan kinerja model. Untuk perannya sendiri dalam pelatihan algoritma, itu gradient descent yang sangat penting untuk melatih algoritma dengan meminimalkan kesalahan untuk meningkatkan akurasi prediktif. Konvergensi, yaitu metode ini memastikan bahwa model menyatu dengan solusi optimal, menjadikan teknik dasar dalam pembelajaran mesin. Ya. Next, untuk kumpulan data yang seperti yang dimention di soal untuk pakai dataset fashion minis, itu kumpulan dari banyak gambar ya. Let's say gambar dari 70.000, ada banyak skala gambar yang ada di situ. Untuk kategorinya juga ada banyak, salah satunya ada 10 kategori: shirt, celana panjang, pullover, gaun, mantel, dan lain-lain. Untuk ukuran gambar sendiri 28x28 pixel, dan set tradingnya untuk 60.000 gambar. Untuk set ujinya itu 10.000 gambar. Jadi untuk tujuannya untuk mengumpulkan data digunakan untuk membandingkan algoritma pembelajaran mesin dan sangat berguna untuk klasifikasi gambar. Nah, jadi ini merupakan ilustrasi dari data setnya. Untuk dari kompleksitas dan relevansi dari dunia nyata, model ini bagus untuk dilatih dan dievaluasi dengan tolak ukur standar, menyediakan kumpulan data standar untuk membandingkan algoritma yang berbeda. Tantangan realistis, menaruhkan beragam jenis pakaian, menghadirkan tantangan dalam klasifikasi yang menyerupai skenario dunia nyata. Menggunakan fashion machine memungkinkan pendidik dan siswa untuk mengeksplorasi seluk-beluk klasifikasi gambar dan memahami kinerja teknik pengoptimalan gradient descent. Untuk konsepnya seperti ini, ada diagramnya. Untuk prinsip kerja dari gradient descent itu beroperasi untuk menghitung gradient dari fungsi biaya mengenai parameter model dan diperbarui secara berulang ke arah yang berlawanan dari gradient. Fungsi dari biaya ini untuk dari definisi sendiri itu untuk mengukur perbedaan antara hasil prediksi dan aktual. Tujuannya untuk meminimalkan fungsi biaya untuk meningkatkan akurasi model. Jadi sangat baik untuk dilakukan sebenarnya cost efficiency ini. Untuk mencari nilai minimum, algoritma untuk parameter menggunakan rumus theta sama dengan theta dikurang a dikali ya seperti itu rumusnya, di mana theta mewakili parameter, a adalah laju pembelajaran yang merupakan gradien fungsi biaya. Variasi penurunan gradien sendiri sebenarnya banyak hal sih, mulai dari SGD atau Stochastic Gradient Descent, ada penurunan gradient batch mini dan penurunan gradient batch penuh, dan memiliki setiap variasi memiliki kekuatan dan kelemahan seperti itu. Untuk implementasi gradient descent pada fashion minis ini, kita butuh memproses datanya terlebih dahulu untuk menggunakan pixel ke rentang 0,1. Terus kita separate data himpunannya jadi set training data dan set data yang untuk diuji. Definisi model, tentukan arsitektur jaringan saraf menggunakan kerangka seperti TensorFlow atau PyTorch. Depends ya, kita mau pakai yang mana. Terus kita optimalisasi untuk penurunan gradiennya. Kita pilih algoritma untuk mengoptimalkannya. Kita bisa pilih seperti yang tadi, ada keempat ini, ada SGD, mini batch, dan lain-lain. Terus kita tetapkan hyperparameter meningkat seperti tingkat pembelajaran untuk ukuran batch. Untuk evaluasinya sendiri dari kinerja si gradient descent, kita punya akurasi, fungsi, dan matriks dari kebingungannya. Seperti itu. Jadi ada di akurasi kita ngecek untuk rasio label yang diprediksi dengan benar. Terus ada fungsi kerugian mengukur nilai prediksi dan aktual, dan matriks kebingungan adalah untuk kinerja model pada data yang diketahui. Untuk hasil eksperimental performanya sendiri, gradient descent
gradient descent pada kumpulan data fashion manage yang menunjukkan akurasi dan kerugian selama zaman. Kurva pembelajaran ada untuk kita awasi, maksudnya adalah untuk kita amati, untuk mengidentifikasi masalah overfitting dan underfitting. Untuk comparing dari waktu trainingnya sendiri, kita bisa buat dengan optimization seperti ADAM atau RMSprop, dan faktor-faktornya itu ada banyak ya. Untuk ukuran batch sendiri kita bisa setting sebenarnya. Dan parameter penyetelan di gradient descent ini penting juga sebenarnya untuk mencapai kinerja optimal di gradient descent, dan parameter K, ukuran batch, stabilitas, dan kecepatan training. Untuk kasus penggunaan nyata banyak sih sebenarnya dilakukan, contohnya klasifikasi jenis pakaian, dan kali ini kita menggunakan fashion manage sebagai dataset. Kita bisa buat rekomendasi, relevansi, dan yang lain-lain. Untuk challenge dari penggunaan gradient descent itu, untuk generalnya ada overfitting modal seperti itu, dan solusi untuk dari challenge ini tuh, dari masalah ini ada regularisasi adaptasi untuk dari case yang kita dapat untuk challenge yang kita temukan. Iterasi sih lebih tepatnya, kita lakukan banyak iterasi. Dari kesimpulannya dan implikasinya adalah aspek-aspek gradient descent implementasinya menggunakan kumpulan fashion manage dan evaluasi kinerjanya. Gradient descent tetap menjadi teknik pengoptimalan landasan dalam pembelajaran mesin dengan aplikasi melampaui mode ke berbagai domain. Untuk future research-nya sendiri banyak sih udah dilakukan untuk optimisasi lanjutan, integrasi, dan lain-lainnya. Ini merupakan referensi. Ya, untuk itu paling itu saja, Pak Catur. Saya ucapkan terima kasih. Semoga salah dan yang lainnya mohon dimaklumi. Selamat sore, Pak.